Sebetulnya sementara menurut saya memang produksi tidak perlu di-adjust karena dalam 4 bulan terakhir itu produksi kan sudah sekitar 58, 56 dan terakhir Mei itu 59 juta ton. Sehingga menurut saya memang tidak perlu di-adjust. Memang tadi benar dikatakan Pak Gilbert yang kita harapkan dulu kenaikan tinggi ternyata juga tidak tinggi sekali. Bahkan kalau kita melihat belum ada satu fundamental ya alasan untuk menaikkan ekstrim dan kalau kita melihat demikian juga terhadap harga. Kalau kita melihat di awal tahun kemarin masih sekitar 390 dan tadi Pak Gibran mengatakan memang benar kita melihat di Newcastle itu sekitar 137. Sehingga memang kalau dari sisi pasar ya masih seperti ini dan saya kok malah melihat pasar tetap akan seperti ini sampai di akhir tahun. Sehingga menurut saya memang kita harus waspadai justru bukan hanya di tahun ini, tadi telah dikatakan Pak Gilbert, memang China juga telah mampu menaikkan 150 juta ton kemarin menjadi 3,8, demikian India mendekati 900 dan kita tahu bahwa target China itu akan menaikkan menjadi bersama dengan level kebutuhan batu bara optimal mereka di 4,3 miliar, demikian India juga di 1,3 miliar. Sehingga pasar kita utama China, India mungkin itu hampir sekitar ya kurang lebih 300 juta lebih sedikit itu bisa kita harapkan menjadi pasar utama kita dan kalau produksi target kita itu di 694 untuk sementara menurut saya tidak perlu ada satu revisi produksi dan saya yakin tekanan harga juga tidak akan sampai turun di bawah 100 tapi juga tidak akan naik di atas 200 karena sudah tidak ada kecuali ada satu alasan fundamental ya seperti kemarin memang ada suatu perang Ukraina Rusia ya walaupun pada dasarnya tidak terkait dengan batu bara karena pada saat itu memang HBA kita terkait dengan Australia. Namun demikian kan HBA kita harga batu bara acuan pemerintah itu kan atas dasar 2 bulan kontrak real terakhir 70% dari bulan terakhir, 30% bulan sebelumnya. Menurut saya dari sisi harga, dari sisi alasan pasar yang tidak fundamental dan sementara menurut saya tidak perlu kita melakukan revisi produksi, namun kita untuk 2-3 tahun itu harus kita sadari bagaimana rencana India dan China untuk menaikkan produksinya. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin setelah itu baru dipikir ya, apakah produksi kemudian perlu di-adjust ya kalau ada peningkatan permintaan yang signifikan dari beberapa negara tujuan utama itu tadi ya Pak Singgi ya. Anda melihat apakah Anda punya view yang sama juga Pak Gilbert bahwa ini tidak perlu di-adjust dari sisi produksi karena masih cukup bisa memfasilitasi permintaan baik dari luar maupun permintaan dari dalam negeri? Ya, saya pikir betul yang Pak Singgi bilangnya bahwa kita kan 964 juta ya, target produksi 2023. Dan sampai bulan April ini produksi, ekspor, kemudian domestik ya more or less lah hampir sama sesuai dengan yang tahun lalu maupun yang target tahun ini. Memang agak kurang sedikit. Dari aspek keuangan transaksi memang berkurang karena harga batu baranya kan turun gitu. Tapi dari volume sih volume more or less hampir sama. Jadi saya pikir angka 690-an juta itu kemungkinan besar akan tercapai dan nggak perlu di-adjust gitu. Apalagi kita berharap Cina ekonominya pada semester kedua ini akan bangkit sehingga batu bara akan lebih banyak dibutuhkan gitu. Dan lagi pula kan akan ada El Nino ya, akan ada panas berkepanjangan sehingga India kemungkinan memerlukan batu bara juga jauh lebih banyak kan untuk menghidupkan air condition mereka gitu. Oke, kalau dilihat dengan kondisi harga komoditas yang melandai begitu ya, apalagi tadi dikatakan mungkin masih bisa dipertahankan tidak sampai di bawah 100 begitu ya, di range mungkin 100 sampai dengan 200 begitu ya, kalau nanti ke depannya ada banyak hal faktor yang mendukung ke sana. Tapi kalau kita lihat dari sisi melandainya harga saat ini apakah cukup mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan Pak Gilbert? Iya, jelas Bu, karena harga tahun lalu kan itu naiknya sangat tinggi ya sampai $400 sehingga kayak laporan-laporan kinerja perusahaan yang besar-besar, perusahaan batubara kan keuntungannya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali lipat dari tahun 2021. Karena juga tahun 2021 itu kan masih pandemi sehingga
harga batu bara sangat rendah. Nah, 2022 ini sangat tinggi sehingga keuntungan perusahaan berlipat-lipat. Tahun ini tentunya nggak akan sebesar tahun lalu. Kalau saya nggak tahu angkanya berapa, tapi feeling saya mungkin separuhnya lah dibanding tahun 2022 gitu. Tapi tetap masih untung, harga tetap masih bagus. Yang Pak Singgi bilang harga masih antara 100 sampai 200 itu masih oke lah untuk tambang. Jadi masih di atas biaya produksi kita. Jadi kalau dibilang perusahaan batubara masih make profit, masih sangat make profit gitu. Karena harga batubara masih relatif tinggi. Di antara 100 sampai 200 dolar itu masih tinggi. Asal jangan sampai di bawah 100. Di bawah 100 pun kalau enggak jauh di bawah 100 seperti tahun 2020 ya, waktu awal pandemi itu masih oke lah. Kalau sekarang sudah taraf perlu efisiensi atau masih belum? Karena masih make profit tadi yang Anda katakan. Ya, kalau efisiensi saya selalu sarankan ke teman-teman tambang kita selalu bersiap. Jadi kita istilahnya ready for the best but be prepared for the worst. Kita kan nggak tahu situasi dunia seperti apa. Tapi kalau untuk situasi tahun 2022 ini diramalkan harga batu bara masih di atas 100, masih bisa dinikmati lah gitu. Bahkan Bank Dunia bilang tahun 2024 pun masih di atas 100 harganya. Masih 150-an gitu. Turun paling 120 gitu. Jadi saya pikir untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memang stripping ratio-nya tinggi itu mereka harus udah mulai melakukan efisiensi. Tapi beberapa perusahaan yang memang sistem manajemennya bagus, saya pikir masih bisa menikmati, tapi tetap harus hati-hati gitu.